Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kali ini bersama saya Rina Nurfadilah SKM sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Saya sudah ditemani oleh Ibu Ratna Panji Astuti Eskepnes. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah salah satu pemegang program kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas Kecipir ya Bu ya. Betul. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang mental health pada generasi Z atau Gen Z bersama pakarnya yaitu Ibu Ratna. Ya Bu, sebelumnya nih Bu, apa sih itu mental health atau yang biasa kita kenal itu kesehatan mental? Oh ya, tadi Gen Z ya, kita Ya. ke Gen Z dulu. Kalau kita ketahui bersama, Gen Z adalah kalau dari literasi yang ada, Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1996 sampai dengan 2012. Ada penelitian lain juga menyebutkan sampai 2013. Ya. Jadi antara itu 96 sampai 2012 atau 13. Nah, mental health itu dari bahasa Inggris mental, kalau bahasa Indonesia itu kesehatan jiwa ya. Iya. Jadi kesehatan jiwa itu atau kesehatan mental lebih, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu kesehatan jiwa. Mental. Iya. Oh, kesehatan jiwa. Iya, Oh, iya, iya. Nah, jadi secara garis besar kalau kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera yang mampu mengatasi masalah, berproduksi dan bisa bersosialisasi serta melaksanakan tugas-tugas atau fungsi kita sebagai makhluk hidup. Intinya seperti itu kurang lebihnya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai apa itu mental health, definisi secara umum ya Bu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu Ya, garis besarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh, jadi tuh kayak, wah Ibu, kenapa kita perlu menyadari seperti apa mental health itu, di mana generasi saat ini tuh sudah sangat mengkhawatirkan ya Bu ya. Gimana Bu? Ya, jadi kebetulan saya baca beberapa artikel, memang dari penelitian Gen Z itu adalah generasi yang paling rentan. Ini penelitiannya sudah terbukti bahwa mereka itu sangat rentan mengalami masalah atau gangguan mental atau kesehatan jiwa. Kenapa kita perlu memperhatikan ini? Kadang gini, kita mungkin orang mungkin, saya imannya kuat, saya pendidikannya tinggi, saya sejahtera, saya punya segalanya, saya tidak mungkin mengalami gangguan jiwa. Banyak orang seperti itu berpikir, tapi sebetulnya tidak seperti itu ya Mbak. Contoh, sama-sama ini kursi terbuat dari kayu jati, dibuat oleh orang yang sama. Betul. Nah, ketika itu dijejerkan, terus yang satu menerima tekanan 30 kilo, yang satu menerima tekanan 100 kilo, kira-kira mana yang akan ambruk? Ya, jadi kan yang menerima tekanan 100 kilo. Jadi kita tidak bisa menyamakan keadaan setiap orang. Oh, itu orang yang gangguan jiwa, orang yang imannya lemah, orang yang miskin, orang yang kurang ketahanan dirinya dan lain-lain. Jadi setiap orang bisa mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa. Mungkin itu ya. Ya. Jadi gimana kita bisa meluruskan stigma masyarakat tentang kenegatifan dari mental health, padahal yang kita tahu mental health itu bukan sebuah penyakit gitu, tapi banyak orang yang bilang kalau terkena mental health itu sakit jiwa, padahal bukan gitu. Gimana ini Bu pendapatnya? Ya, jadi kan ada tingkatan-tingkatannya Mbak. Iya. Dia baru mengalami gangguan mental emosional, ataukah sudah mengalami gangguan jiwa yang kronis yang sering disebut dengan schizophrenia. Jadi kan banyak, kalau umpama kita insomnia, kita cemas atau stres, itu kan sudah termasuk masalah mental health gitu. Jadi kadang orang berpikir ini tidak perlu harus ke dokter atau perlu obat atau perlu konsultasi, ini bisa kok saya selesaikan sendiri. Apalagi ini tema kita kan Gen Z ya. Gen Z itu generasi yang bisa dikenal dengan
e-generation ya, jadi Oh, sangat dekat dengan internet. Nah, iya betul. jadi kan segala macam itu kita mudah mengakses. Anak-anak itu yang sekarang itu sangat akrab, sangat mudah mendapatkan informasi, itu kan sangat erat. Kaitannya dengan sosial media Ya, ini. jadi sangat erat. Bahkan anak-anak sekarang dari kecil sudah sangat akrab dengan sosial media, Iya, dengan dunia luar, seperti itu. Ya, jadi sedangkan itu sangat berbahaya ya, karena beberapa artikel saya baca, ada rumah sakit salah satu rumah sakit jiwa di Indonesia ya, di Bogor, itu sudah menangani anak-anak yang kesehatan mentalnya sudah terganggu karena gadget ya, karena itu di usia-usia iya usia 5 sudah ada, 5 tahun. sudah Oh, gitu. Bahkan baru-baru ini saya cerita punya pengalaman ya, 2 minggu 3 minggu yang lalu. Saya mungkin lain kali bisa kita hadirkan teman kita, salah satu teman dari salah satu teman saya punya anak umur 12 tahun, iya. kelas 1 SMP, itu kan berarti lahir tahun 2010 ya. Itu karena dia dari kecil itu main gadget, Gadget. game terutama, itu sangat mempengaruhi alam bawah sadarnya sampai akhirnya sudah menimbulkan gangguan. Oh, Jadi padahal masih kelas 1 SMP. ya, jadi dia sudah mendengar suara-suara untuk, bahkan ajakan untuk bunuh diri itu ada Sudah sampai ada halusinasi. ada halusinasi, sampai dia itu halusinasinya pendengaran sama penglihatan juga. Jadi ketika ada dua, dia mendengar suara itu tidak boleh makan Oh, dan untuk bunuh diri. Jadi, dan dia mulai ada gerakan-gerakan yang tidak disadari seperti itu. iya. Sangat mengerikan ya, Bu ya. Iya, Dengan usia yang masih seharusnya itu adalah usia perkembangan, tapi ternyata sudah terjadi gangguan mental atau mentalnya sudah bahkan sampai sudah ada ada, halusinasinya. iya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, tadi kan katanya ada keterkaitan dengan sosial media, sedangkan anak zaman sekarang kan memang pegangannya itu sudah gadget ya Bu ya, sosial media. Bahkan mental health itu menyalahkan sosial media. Padahal di sosial media itu sendiri kita tahu banyak informasi termasuk salah satunya tentang mental health. Itu gimana Bu untuk menyikapi anak zaman sekarang terutama di Gen Z ini yang sangat erat banget kaitannya dengan sosial media yang hari-harinya apa-apa diposting ya kan Bu. Jadi apa galau sedikit diposting gitu. Itu gimana nih Bu pendapatnya? Ya, jadi sebagai orang tua ya, atau guru, atau perawat, atau siapapun, karena kebetulan saya juga seorang ibu dari Gen Z juga, anak saya lahir di 2010. Iya. Mungkin kalau dari tips saya ya, disiplin. Jadi gadget sosial media itu kan kayak pisau bermata dua ya. Iya. Jadi satu menguntungkan, satu merugikan. Ya, kita sebagai orang tua, guru, dan lingkungan tentunya harus berperan menerapkan kedisiplinan dalam bersosial media dan mengawasi. Jadi mungkin kalau kiat saya itu dijadwal, ya dijadwal serta diawasi. Dalam penggunaan gadgetnya Iya, itu dijadwal, dijadwal. kasih batas waktu gitu ya Bu Iya ya. betul, batas waktu. Dan sebagai orang tua harus berani, bukan apa ya, tegas, bukan apa ya, bukan galak, tapi tegas itu wajib orang tua sekarang. Karena belajar dari pengalaman salah satu teman kami itu, Betul. beliau mengatakan bahwa dirinya itu kurang tegas. Jadi seperti itu. Alhamdulillah karena bapaknya itu perawat, Ya. dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, alhamdulillah langsung begitu kelihatan terganggu anaknya, beliau langsung ke psikolog awalnya. Setelah ke psikolog, dia diarahkan ke psikiater dan alhamdulillah sudah pengobatan 2 minggu, sudah ada perubahan, halusinasinya sudah mulai berkurang, sudah mau sholat, tadinya sholat juga dia harus gerakannya berulang-ulang. Oh, Sampai seperti itu mengganggunya. Jadi iya. terus
mulai ada halusinasi melihat yang gaib-gaib juga sudah ada Iya. seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah pengobatan mulai ada perbaikan, sudah mau sekolah, sudah mau sholat, sudah mau makan. Ya. Jadi ternyata tipsnya itu kita sebagai orang tua itu harus tahu, harus lebih tegas ya Bu ya, Tegas, tegas sama disiplin. anak bahwa sebenarnya bukannya tidak baik, tapi mungkin dikasih batas waktu dalam Ya, penggunaan gadget. betul. Apalagi sekarang itu semuanya serba gadget, Hmm, teknologi. Jadi anak generasi sekarang itu erat banget kaitannya dengan teknologi. Semua serba teknologi ya Bu ya untuk iya zaman betul. sekarang. Nah, tadi kan ternyata dari kasus yang Bu Ratna jelaskan itu sampai harus ke dokter, ke psikiater, Ya, psikolog ya Bu ya. ke psikolog pertama, terus ke psikiater, dokter jiwa juga. Ya, Oh, dokter jiwa. Nah, iya. sebenarnya kapan nih Bu waktu maksudnya setelah kita tahu bahwa punya gangguan mental, kapan waktunya bahwa ini harus dibawa ke psikolog gitu? Apakah kalau dibawa ke psikolog, stigma orang itu kan saya Negatif. sakit, iya negatif, Gila. gila, Iya, dibilangnya saya gila, padahal saya bukan orang gila kayak gitu kan. ya, Nah, itu gimana nih Bu tanggapannya? Maksudnya sebenarnya kita harus bertemu dengan seorang psikiater atau psikolog itu kapan? Pada saat sudah parah atau memang awal-awal tuh sebenarnya boleh kita konsul gitu? betul. Baik. Pertanyaan yang bagus ya, Mbak. Jadi ketika tentunya kalau ke psikiater itu ketika sudah Iya, mengganggu kebutuhan kita, fitrah kita sebagai manusia ya. Contoh kan kebutuhan dasar kita makan, ya, iya, makan, BAB, tidur. Itu kalau kita bisa tidur dengan pulas, makan dengan enak, iya. bersosialisasi dengan baik, itu kan berarti belum memerlukan bantuan ya. Tapi kalau ketika tidur sudah Tidak nyaman, terhambat, tidak nyaman tidak ya. nyaman, Iya, iya, tidur tidak nyaman, terus aktivitas terhambat, sudah mulai males, mm, itu kalau dalam kalau tidak salah ya, saya dalam ilmu kedokteran jiwa itu ada hendaya atau ketidakmampuan ya. Jadi sudah ada gangguan dalam fungsi menjalankan fungsi, itu sudah harus ke psikiater. iya. Nah, itu tadi karena stigma masyarakat yang amat sangat Masih negatif ya di ya, kalangan jadi masyarakat saat ya ini. padahal yang ke dokter jiwa kan nggak harus yang Orang gila. ya, orang gila tidak. Kalau orang gila, kelihatannya orang gila tuh yang di jalan-jalan Iya, seperti itu. Padahal kan itu yang sudah kronis ya. Tapi sebetulnya kalau kita sudah mengalami masalah kesehatan jiwa, apalagi sampai terganggu kehidupan kita, itu kita sudah wajib untuk ke dokter jiwa. Karena apa? Semakin cepat ditangani, maka akan sangat besar kemungkinan kita untuk sembuh. sembuh ya, jadi bisa beraktivitas kembali dengan normal gitu. Jadi Ya. itu mungkin. Nah, selanjutnya nih Bu, tadi kan sudah banyak dijelaskan sama Bu Ratna ya, maksudnya perkembangan mental health saat ini, terus juga keterkaitannya dengan sosial media seperti apa. Selanjutnya nih, sebenarnya apa sih tips dari Bu Ratna sendiri sebagai ahli dalam kesehatan jiwa ya, tips untuk menjaga mental health untuk generasi atau Gen Z saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tips saya sebagai seorang perawat dan sebagai seorang ibu ya Mbak. Iya, Jadi yang pertama tentu kita menanamkan nilai positif pada diri sendiri bahwa saya adalah manusia yang berharga ya. Jadi saya adalah manusia unggul, manusia berharga. Eh, itu perlu ditanamkan pada diri sendiri. Kita terlahir adalah sebagai orang yang berharga. Yang kedua, tentunya eh, secara umum ya PHBS, jangan lupa olahraga. Kalau mohon maaf kalau kita rajin olahraga, ada pepatah ya, ya itu kan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang jiwa sehat. sehat, Ya, betul. jadi kalau rajin olahraga, makan makanan bergizi tentunya, istirahat yang cukup, terus membatasi bermain sosial media tentunya, jangan sampai malam sampai tertidur kita bermain, itu ya, membatasi sosial media, terus membantu orang lain. Karena apa? Kalau kita membantu orang lain akan menimbulkan rasa senang otomatis ya, karena coba kita pikir, kita
mau di posisi yang dibantu atau membantu? Membantu. Ya, jadi membantu orang lain, salah satunya berhubungan sosial. Iya. Jangan terlalu banyak main HP. Kalau HP terus kan kita sakit juga bukan tetangga yang tahu, tapi yang di Amerika yang tahu ya. Kita pasang status mungkin. Iya, betul. Jadi tetangganya nggak tahu, seperti itu. Jadi membatasi sosial media, berlibur juga penting. Healing ya Bu. Ya. Bahasa anak sekarang itu healing. Iya, healing betul. Salah satunya itu. Terus tadi sudah ya, tidur. Terus yang terakhir, jangan mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol, obat-obatan terlarang, serta rokok. Ya, seperti itu. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan tips untuk menjaga mental health karena pada dasarnya itu balik lagi pada diri kita sendiri, apalagi untuk seorang ibu yang masih punya anak di bawah umur yang sekarang tuh sudah pegangannya gadget, apa-apa dibuat status ya Bu ya. Jadi seorang ibu juga harus punya afirmasi untuk dirinya sendiri bahwa saya bisa, saya kuat gitu ya Bu ya. Iya. Untuk itu juga afirmasi positif untuk dikembalikan lagi ke anaknya supaya dia juga bahwa saya punya ibu yang hebat. Oh ya, ya. Baik, betul. Ya, obrolan kita hari ini cukup seru banget ya Bu Ratna ya. Terakhir nih Bu, sebelum kita tutup acaranya hari ini atau podcast kali ini. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan sama Bu Ratna tentang apa itu mental health, tips bagaimana menangani mental health untuk generasi saat ini atau kita sebut Gen Z. Nah, untuk di realitanya nih Bu, di puskesmas sendiri terutama tempat Bu Ratna bekerja di Puskesmas Kecipir. Nah, selama ini Bu Ratna sudah menjalankan ibaratnya tuh pakarnya kesehatan jiwa di Puskesmas Kecipir ini Bu Ratna Panji Astuti nih, hebat banget ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu hambatan selama Ibu memegang program kesehatan jiwa ini, hambatan yang ada di masyarakat, di lingkungan itu seperti apa Bu tentang mental health ini Bu? Jadi tadi seperti disebutkan, sebetulnya saya ahli banget juga ya sambil belajar. Iya. Tapi alhamdulillah dari 2012 saya sudah pegang program jiwa untuk hal-hal yang dilakukan dulu mungkin ya Mbak. Jadi program apa sih yang ada di puskesmas itu? Jadi untuk tahun ini untuk screening deteksi masalah kesehatan jiwa itu kita ada di sekolah, ada juga di masyarakat dengan menggunakan metode SRQ untuk orang dewasa di atas 18 tahun, sama untuk di bawah 18 tahun, 5 sampai 18 tahun itu SDQ. Jadi kita pakai metode itu. Dan untuk karyawan juga kita pakai SRQ juga. Alhamdulillah kemarin cukup mencengangkan hasilnya dari tempat saya. Mungkin di Mbak Rina nggak tahu ya. Jadi kalau di tempat saya dari karyawan sendiri, dari sekitar kemarin yang ikut SRQ itu 40 orang, itu 6 orang mengalami masalah Gangguan terindikasi ya. Jadi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi itu sekitar berapa persen? 20 ya, 20% itu untuk karyawan. Dari total karyawan yang ada di Puskesmas Kecipir. Iya. Dan itu berbeda. Saya 2 kali melaksanakan itu di Januari Mbak, di Januari sama terakhir kemarin di Agustus. Agustus kebetulan mendekati akreditasi, ternyata cukup signifikan. Di Januari itu tidak ada masalah dan di Agustus ternyata banyak masalah. Banyak ya yang terindikasi. Dan untuk SD, dan untuk SMA ya, SMP, SMA itu sama sekitar 20%. Jadi ada yang borderline dan yang sudah benar-benar di abnormal. Jadi perlu penanganan lebih. Ya. Jadi itu sekolah wilayah saya ya. Belum tahu kalau yang lain. Itu metode yang kita pakai itu. Terus kita juga punya pengobatan jiwa juga bisa di puskesmas Mbak. Jadi kalau ada masalah atau ada yang sakit jiwa silakan datang ke puskesmas ya. Nanti biar dokter yang menentukan apakah pasien ini bisa rawat jalan, rawat inap atau dirujuk seperti itu. Jadi monggo datang ke puskesmas
Dan untuk masalah atau kendala itu tadi masih banyak pemahaman yang salah tentang gangguan jiwa terutama. Gangguan jiwa sebagian besar orang itu menganggap gangguan jin. Gangguan jin. Ya, makhluk halus dan lain-lain. Ya, jadi biasanya mereka datang ke puskesmas itu sudah parah. Ya, Lebih ke halusinasi ya Bu ya? Atau gimana? ya sudah semuanya. Sudah ada halusinasi, sudah ada perilaku Oh kekerasan, iya. jadi sudah ada gangguan eh, macam-macam, sudah tidak bisa berfungsi, sudah tidak mandi dan lain-lain. Bisa disebut kalau sudah gila, gila mending, gila langsung ke puskesmas mending. Ini ke dukun dulu biasanya, ke paranormal. Kalau uangnya sudah habis, baru ke puskesmas biasanya. Oh, Biasanya seperti itu. masih stigmanya masih harus ke orang pinter dulu. Betul, ya. Oh ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah karena kita terus ya melaksanakan promosi tentang deteksi dini, karena deteksi dini ini sangat penting. Jadi kalau sudah ada gangguan, kita tentang gangguan jiwa ini ke masyarakat, ada penyuluhan, kita program bareng Promkes juga sama Posyandu juga, kita biasanya ke sekolah atau ke masyarakat itu untuk edukasi ini bergandengan dengan Promkes ya Mbak. Jadi Betul. untuk mengkampanyekan tentang deteksi dini, karena deteksi dini sangat penting. Kalau sudah gangguan, sudah schizofren itu kan relatif susah ya. Kalau sudah kemana-mana dulu, tapi kalau langsung insya Allah bisa. Iya. Tadi tuh katanya ada metodenya ya Bu. Ada yang SDQ sama SRQ. SRQ. Nah, itu tuh metode yang seperti apa, Bu? Maksudnya, apakah kuesioner kita mengisi atau gimana nih? Ya, jadi Mungkin untuk banyak orang yang belum iya, tahu ya. iya, iya. Kalau SRQ kan self reporting questionnaire. Jadi self itu kan diri sendiri. Ya, itu diisi oleh diri sendiri, bisa juga kita pandu. Maksudnya Iya. kita arahkan bagaimana cara mengisinya. Nah, dari situ nanti kita ambil kesimpulan ya, Bu. Jadi di situ sudah ada petunjuknya yang mana mengalami gangguan dan yang tidak. Iya. Dan untuk SDQ juga sama, menjawab pertanyaan. Cuma untuk SDQ lebih banyak pertanyaannya, interpretasinya juga lebih banyak. Iya. Ya, karena ada 5 aspek yang dinilai. Jadi kita pakai alat bantu menggunakan Google Form ya yang sudah dirumus, nanti ketemu hasilnya seperti itu. Oh ya, jadi ternyata SDQ dan RSQ. SRQ. SRQ ini itu metode dari dinas, Ya. dari pusat, Ya, dari pusat yang memang kita simulasikan langsung ke masyarakat. betul. Nah, untuk antusiasnya nih Bu, antusias masyarakat untuk mengisi atau menggunakan metode itu tuh seperti apa? Apakah mereka mau atau susah untuk membujuk bahwa ini untuk kebaikan kita gitu loh? Gimana Bu? Jadi untuk sejauh pengalaman saya itu untuk SRQ karena keterbatasan tenaga kami menggunakan sosial media, alhamdulillah cukup antusias, banyak yang mengisi, banyak yang pengen tahu bagaimana kesimpulannya, hasil saya kesehatan saya seperti apa. Untuk anak SD juga guru-gurunya sangat antusias, pengen tahu gimana sih anak-anak kita. Nah, untuk tadi kan sudah mengisi, terus ada hasilnya ya Bu ya. Apakah ada tindak lanjut dari Bu Ratna sebagai perawat yang bekerja di puskesmas? Maksudnya dari puskesmas sendiri untuk tindak lanjut yang hasilnya tadi ada yang abnormal ya. Ya. Nah, itu seperti apa untuk tindak lanjutnya Bu? Untuk tindak lanjut kita konsulkan ke dokter Mbak. Jadi kita konsulkan nanti dokter yang mendiagnosa apakah bisa hanya dengan edukasi atau harus dirujuk seperti itu. Nah, itulah pentingnya tidak self diagnosa. Jadi iya. jadi minta bantuanlah ke ahli. Dikonsulkan ke dokter yang lebih ahli ya Bu ya. Iya. Berarti di Puskesmas Kecipir nih bisa ya Bu ya kalau misalkan mau konsultasi. Oh ya bisa. Ada polinya ya Bu? Ada. Bu Ratna yang Iya. langsung Iya. menangani. Nah, Iya. tadi kan udah dijelasin ternyata banyak
masyarakat yang antusias untuk metode itu. Nah, tantangannya itu apa, Bu? Sampai sampai akhirnya tuh masyarakat mau mengisi dan antusias dengan hal itu. Kan pasti ada hambatan dan tantangannya. Tantangan dalam Bu Ratna menjalankan program tentang kesehatan jiwa itu seperti apa? Eh, tantangannya sebetulnya apa ya, klasik sih ya. Karena kita tidak cuma pegang program jiwa ya Bu, jadi Iya, banyak pegang yang lain juga. Jadi mungkin solusinya ada, kalau selama ini kan setiap hari, bisa setiap hari, tapi kadang kan petugasnya bisa tidak di tempat. Jadi solusinya satu mungkin eh, hari, ditentukan hari. Karena selama ini di saya itu hari untuk jiwa itu setiap hari bisa. Jadi mungkin untuk lebih ini ditentukan hari, atau bisa juga lebih harinya itu bisa setiap hari tapi dengan menambah tenaga yang terlatih. Mungkin melatih kembali atau menambah tenaga terlatih untuk menangani program jiwa. iya. Nah, untuk tadi kan kalau yang SDQ itu untuk umur berapa, Bu? 5 sampai 18. 5 sampai 18 itu kan usia-usia generasi saat ini ya Bu ya untuk Gen Z. Apakah dari hasil itu banyak yang hasilnya abnormal juga? Banyak, sekitar 20%. 20% dari yang sudah pernah Iya, yang di screening ya. di screening. Banyak ya ternyata ya teman-teman. Ya, gitu. Ya baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini sama Ibu Ratna ya, pakar kesehatan jiwa di Puskesmas Kecipir. Eh, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih Bu. Sebelum saya tutup ya Bu ya untuk podcast kali ini, ada nggak sih pesan khusus dari Ibu untuk para generasi Gen Z ini untuk menyikapi tentang mental health? Gimana nih Bu? Ya, untuk semuanya, terutama untuk orang tua atau keluarga atau guru atau petugas kesehatan, Ya, eh, kita harus aduh kan ini kayak sih. Aku baik sih diulang, aku baik. ya. Baik Bu Ratna, ternyata obrolan kita hari ini seru banget ya. Eh, ternyata kita udah ada di penghujung kegiatan podcast kali ini. Sebelum saya tutup ya untuk podcast Promkes kali ini, ada nggak pesan-pesan khusus dari Bu Ratna, apalagi untuk para generasi Gen Z ini untuk menyikapi tentang mental health? Gimana nih Bu? Oke, jagalah mental kita dengan berperilaku hidup sehat. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan takut untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Yang ketiga, mengutip dari dosen saya bahwa semua yang berjiwa berpotensi mengalami gangguan jiwa. Jadi jangan pandang remeh atau pandang negatif orang yang mengalami gangguan jiwa. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Ratna untuk kehadirannya hari ini. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, sahabat podcast semua. Mungkin itu ya Bu ya. Tapi sebelum kita tutup, kita salam germas dulu nih Bu. Oke, siap. Salam germas. Sehat, bugar, produktif. Cegah stunting itu penting. Manene selamat, bayine sehat. Tempat ngising juga penting. Cegah penyakit dengan germas. Ya, terima kasih untuk sahabat podcast yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Promkesling Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Cukup sekian, sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.